Oke, halo teman-teman. Hari ini gua melakukan perjalanan menuju Bogor, yaitu dengan agenda solo camping. Gue berangkat dari kota Serang di pukul 5 sore karena gua pulang kerja, dan di perjalanan ini gua udah sampai Pandeglang. Dan untuk tujuan kali ini gua akan camping di adalah nanti gua kasih tahu. Pantengin terus videonya, jangan kemana-mana. Oke? Oke, mantap. Malam ini, malam minggu, gua mau solo camping. Ini udah ada di Bogor. Tempatnya masih rahasia. Oke, untuk tempatnya gue belum ngasih tahu ya. Mungkin besok pagi. Cuma dari parkiran tadi katanya sih ke area camp 1 itu 10 menit atau 15 menit. Dan ada 3 area camp. Gua niatnya nyari yang sepi. Kemungkinan di area camp 3 ya kayaknya. Ya udahlah, gimana nanti. Tungguin yang mau tahu tempatnya. Pantengin terus. Mungkin besok pagi gua kasih tahu tempatnya ya. Oke, mantap.
Jadi alhamdulillah ini udah berdiri juga tendanya. Sebenarnya tadi tuh gue jalan ke area camp 3, cukup bagus. Tempatnya tuh luas banget, area camp 3 sama area camp 2. Ini gue sekarang di area camp 1, nggak jelas sumpah. Gue ke area camp 3 cuma ngecek lahan, pas ngecek rumputnya tinggi-tinggi. Ya kata penjaga posnya sih ngomongnya karena musim hujan gitu tuh nggak dipotongin karena khawatir banjir, airnya tuh kayak deres gitu, longsor gitu. Jadi ya gue putusin buat turun lagi ke area camp 1. Ya begitulah, nyari yang sepi, yang enak, yang gitu. Net, nggak ada orang, nggak ada orang. Yuk makan yuk, makan. Jadi di camping ground apa namanya, Curug Hiji, ternyata area campnya ada 6. Cuma yang menurut gua oke sih area camp 1, area camp 2, area camp 3. Rasanya nggak tahu ya, karena udah lebet banget tuh. Ini nggak tahu ya, suasananya bakal cantik atau gimana, karena gua nggak tahu ini datangnya malam. Kita tunggu besok pagi. Alhamdulillah, yang biasanya malam itu hujan, gua berdoa semoga malam ini nggak hujan, ternyata bulan purnama terang. Nanti gua liatin bulannya. Yang di atas mau yang di samping, yang di kanan. Yuk makan yuk, makan yuk. Yang buat kalian yang mau naik gunung, mau campground gitu, kayak gua gini nih, solo camping atau sama teman-teman gitu. Nah, gua punya saran sih ya. Jadi gini, utamakan kalau kalian tuh mau ke hutan lah gitu ya, itu utamakan sebelum kalian kesini gitu ya. Misalnya kayak gua nih, 2 minggu sebelum hari H itu gua ngecek kayak BMKG, cuaca di daerah situ tuh gimana, apa hujan gede, badai apa gimana gitu. Itu harus dipertimbangkan, jangan asal yang penting waktu gua kosong gua OTW, jangan gitu. Dan persiapan juga penting ya, kayak tenda gitu tuh. Kita lihat misalnya kita kayak mau ke gunung yang ekstrim gitu ya, bukan campground gini. Nah itu harus dibedain. Contoh, kalau campground gini, tenda 1 layar itu masih oke kayak gua gini nih. Nah ini bisa dipakein flashlight. Cuma karena gua maksudnya ngelihat dari kondisi juga masih oke, banyak pepohonan, agak ribet juga sebenarnya masang flashlight itu kalau udah malam. Emang lebih enaknya sih punya tenda double layer. Nah itu safety-nya lebih aman. Dan kayak kompor, peralatan apapun itu, nesting, itu harus dicek sebelum kalian berangkat. Utamain lah barang-barang peralatan camping tuh harus diutamain. Dan bawa jas hujan, terus bawa obat-obatan kalau emang punya gejala gitu kan. Nah gua mau saran sekali lagi, untuk kalian kalau emang mau camping, mau ke gunung, diusahakanlah jujur sama orang tua, izin. Karena itu menurut gue ya penting. Karena kemanapun sih, bukan ke gunung doang ya, itu kita harus izin lah. Jangan ngomongnya kemana tapi ke gunung gitu. Nah itu bikin masalah tuh. Gue paling gak suka kalau ada temen ketika naik gunung tapi izinnya bohong gitu. Gue gak suka. Dan
kita selalu ingat, walaupun kita kemanapun ya, mau ke gunung atau berwisata kemanapun itu, bahkan di kota kita pun sendiri, kita harus jaga sampah kita, jangan buang sembarangan. Kayak contoh di sini kan, di gunung ini nih nggak ada namanya pendaftaran, ada syarat jangan buang sampah sembarangan. Kalau buang sampah sembarangan nanti kena ini, denda segala macam gitu kan. Yang di sini nggak ada. Cuma kita harus introspeksi diri, karena hutan alam itu harus kita jaga. Terus kalau ada orang yang hilang, yang kenapa-napa di hutan, nyalahinnya setan. Padahal dianya yang sembarangan, buang sampahnya, persiapannya sembarangan, tanpa persiapan yang matang, tanpa pengetahuan yang matang. Indomie juga kalau nggak matang nggak enak, ya nggak sih? Ya udah, ini karena udah malam, gua ngabisin mie dulu, udah habis, gua mau tidur. Besok bangun ya subuh bangun lah, diusahakan bangun sholat subuh. Nah itu, kalau ke gunung kemanapun itu, kalian misalnya di rumahnya, di kotanya sendiri sholat, bareng pas ke gunung camping males, Jangan ya. nah itu utamakanlah, jangan tinggalin sholat. Walaupun kalian di gunung camping kesiangan, bangunnya jam 6 contohnya, atau jam berapapun itu, jam 12, harus kodoin subuhnya, terus sholat dohor. Utamakanlah, jangan tinggalin sholat. Emang ada yang gak sholat? Jangan ya, jangan. Nah, gue punya kata-kata nih. Ada orang naik gunung kuat, tapi nggak sholat. Hey! Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad.
Oke teman-teman, ini jam 9 pagi, berkabut, hujan sedang lah ini. Semoga nggak gede ya, karena mau pulang. Cuma ini mau sarapan dulu, udah bikin nasi nih. Ini mau bikin mie sama sosis. Cuma salah satu yang gue sukain itu yang kayak gini cuacanya nih, berkabut, hujannya tipis. Nah itu, tadi malam gue nggak pakai flashlight, dan tadi pas udah ada kabut gue langsung pasang flashlight, ternyata bener hujan. Ya untung lah kalau kalian ke gunung, ke hutan, kalau safety itu bakal aman. Lihat, enak jadinya, nggak kehujanan, nggak kedinginan. Apalagi kalau udah halal, udah itu anget. Kemungkinan habis sarapan, kalau hujannya berhenti ya mungkin pulang. Kalau nggak berhenti ya tidur. Nggak tahu pulangnya kapan. Ini baterainya udah lowbat, jadi mungkin cukup sampai di sini aja. Oke, terima kasih.